Kan ulama mengkategorikan bid'ah ada dua, bid'ah hasanah. Pertanyaannya Ustaz, kan Rasul bersabda kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis ini kata Imam Nawawi hadisnya umum, hadis umum. Tolong belikan saya ayam, tolong belikan saya ayam, ayamnya umum, ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam fried chicken, ayam panggang, ayam bakar, ayam kampung, ayam hutan. Ayam apa? Setelah di jalan dia bingung, ini ayam apa? Nelpon sekali lagi, ayam apa? Ayam pop. Maka yang pertama tadi umum dikhususkan oleh yang kedua. Begitu juga kata Imam Nawawi yang mensyarah hadis Sahih Muslim, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat, umum. Tapi kemudian dikhususkan oleh hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari Isya sampai subuh ayatnya kul huwallah, wal maghdubi alaihim waladdallin, amin, kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya kul huwallah. Itu pernah nggak dibuat Nabi? Nggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai kul huwallah dari Isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul, 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya, 444 halaman terkait masalah bid'ah, bid'ah, bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas, membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma, maka perbuatan itu tidak bid'ah. Baik, terima kasih. Ini ada pernyataan bahwa tidak semua bid'ah sesat. Itu bagaimana? Baik, dalam hadis Nabi disebutkan kullu bid'atin dhalalah. Ini nasnya sudah jelas, tegas. Setiap bid'ah itu sesat. Nabi bilang gitu. Lah kita mau gimana lagi? Tugas kita tinggal ikut Nabi SAW. Dan memang nanti dalam kaidah usul fikih itu ada bagian am, ada bagian khos. Kalau menemukan dalil khos yang menyebutkan ada bid'ah yang tidak sesat, ya mana dalilnya? Kan tidak ada. Contoh dalil umum, lalu kemudian ada dalil khusus. Allah menyebutkan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami menjadikan dari air semua yang hidup, umum. Lalu ada dalil khusus dari Nabi dari Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air semua yang hidup. Lalu Al-Quran menyebutkan manusia diciptakan dari tanah, kemudian jin diciptakan dari minaris samum, dari api, kemudian malaikat diciptakan dari cahaya. Maka yang Allah sebutkan itu namanya khusus. Maka yang Allah sebutkan ini dari cahaya itu khusus, malaikat dari cahaya, bukan dari air. Kemudian yang Allah sebutkan lagi apa tadi? Manusia diciptakan dari tanah, berarti manusia dari tanah. Kemudian disebutkan lagi jin dari api, jin dari api. Selain yang disebutkan, maka itu diciptakan dari air. Nah, sekarang di sini
Rasul bersabda setiap bid'ah itu sesat. Nah, lalu mana dalil yang menyebutkan kalau ada bid'ah yang tidak sesat? Nah, kalau sarana prasarana itu tidak masuk bid'ah. Jadi sarana prasarana itu bukan bid'ah, karena bid'ah itu dibatasi dalam ranah ibadah. Nah, maka sarana ibadah itu bukan bid'ah. Ya, itu bukan bid'ah. Sehingga bid'ah itu adalah dalam konteks ibadah. Maka naik pesawat ketika pergi haji itu bukan bid'ah, itu sarana, itu dunia itu. Nabi sudah bersabda tentang masalah dunia. Apa sabdanya? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka jangan bilang jam tangan bid'ah, jangan bilang handphone bid'ah. Itu adalah urusan dunia, sarana prasarana, memudahkan kita beribadah, memudahkan kita beraktivitas. Yang disebut bid'ah itu adalah ibadahnya, bukan prasarananya. Lalu ada orang yang menyatakan bahwasanya dalilnya membuat bid'ah hasanah adalah man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, lalu dianggap sebagai bid'ah hasanah. Nabi aja menyebutnya sunnatan hasanatan, Nabi tidak menyebut bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi menyebut man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Nabi tidak menyebut man sanna bid'atan hasanatan. Sejak kapan Nabi mengatakan man sanna bid'atan hasanatan? Nabi menyebutnya man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik, sunnah hasanah. Dia menunjukkan kepada kebiasaan yang baik, sunnah di sini. Falahu mislu ajru man amila biha. Maka dia mendapatkan pahala serupa orang yang mengamalkannya. Contoh, kita mengajarkan sholat sunnah untuk dibiasakan, membiasakan sholat sunnah misalnya. Maka banyak yang mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala sejumlah yang mengikuti. Dia menyampaikan tentang sunnah Nabi, sunnah qiyamul lail, dia sampaikan, banyak yang mengikuti, maka pada saat itulah pahalanya mengalir. Ini sunnah hasanah. Ada orang tidak membiasakan zikir, membaca dengan zikir yang dituntunkan, lalu dituntunkan zikir yang benar begini, diikuti oleh orang banyak, maka ini namanya sunnah hasanah. Nah, ini bukan dalil untuk membuat perkara baru di dalam beragama. Di dalam agama itu, dalam masalah ibadah sudah jelas mana yang beliau contohkan dan mana yang tidak beliau contohkan. Maka kerjakan yang ada perintahnya, kemudian kerjakan yang ada tuntunannya, kerjakan yang ada contohnya. Ada perintahnya, ada tuntunannya, ada contohnya, silahkan dikerjakan. Tidak ada perintah, tidak ada contoh, tidak ada tuntunan, tidak ada isyarat di situ, dalam masalah ibadah tidak perlu dikerjakan. Tapi kalau urusan sarana prasarana, urusan dunia, itu tentu tidak masuk dalam kategori bid'ah. Jadi tidak setiap lafaz apa yang disebut tadi apa namanya, kullu bid'atin dhalalah tadi kemudian bisa dikhoskan kecuali menemukan dalil khos. Jadi kalau dalilnya umum ya kita sifati umum. Umum dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan kalau masalah dunia antum a'lamu bi umuri dunyakum, berarti urusan dunia tidak masuk, Nabi kecualikan. Nabi mengatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi dalam masalah ibadah Nabi menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Jadi Nabi mengatakan yang berbeda. Dalam urusan agama Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Dalam urusan dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bahkan dalam hadis lain juga disebutkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami ini. Nabi diutus untuk apa? Untuk umat kita, untuk mengajarkan kita untuk ibadah, akidah. Termasuk di dalamnya dalam perkara-perkara muamalah selama tidak dilarang boleh. Tapi dalam masalah ibadah itu tidak hanya memperhatikan larangan, tapi juga harus memperhatikan ada tuntunan. Bisa tidak ibadah dilarang? Bisa. Dalam ibadah itu bisa dilarang. Contoh Nabi melarang untuk puasa Idul Fitri atau Idul Adha. Maka ibadah itu tidak hanya dilihat larangan, tapi ada tidak tuntunannya. Andaikan ibadah itu yang dilihat hanya karena tidak ada larangannya boleh, agama ini akan rusak. Nah, kalau saya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, saya rapel, boleh tidak? Ada larangannya tidak, pertanyaan saya? Tidak ada, Nabi tidak pernah melarang rapel. Tapi apakah boleh?
Tidak boleh, karena tidak sesuai tuntunan. Nah, kalau sholat saya bolak-balik, boleh enggak? Ada larangannya enggak? Enggak ada. Apa kalau enggak ada larangannya boleh saya bolak-balik? Enggak boleh, harus sesuai tuntunan. Nah, boleh enggak kalau kemudian saya pada saat melakukan ibadah tersebut, pada saat kurban kemudian saya pakai telur begitu? Ya. Ada larangannya? Nabi melarang jangan kurban pakai telur itu. Ada larangannya enggak? Enggak ada. Tapi apa kalau enggak ada larangannya boleh? Enggak ada tuntunannya. Jadi tidak ada tuntunannya. Sehingga dalam masalah ibadah itu selain memperhatikan larangan juga memperhatikan tuntunan. Tapi kalau urusan dunia yang kita perhatikan adalah ada larangannya atau tidak. Kalau ada larangannya tinggalkan. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih. Sudah sering saya sampaikan bahwa amaliyah yang dilakukan sendiri untuk berzikir itu sifatnya mutlak, bebas. Misalnya Bapak Ibu nanti mau sholat syuruk. Untuk sholat syuruk itu salah satu ketentuannya adalah ikut sholat subuh di masjid, lalu berzikir sampai waktu syuruk. Zikirnya apa? Mutlak, bebas. Mau Al-Fatihah diulang-ulang juga boleh, mau tahlil diulang-ulang juga boleh, mau takbir diulang-ulang juga boleh, mau baca Al-Quran juga boleh. Tapi kan dilakukan secara sendiri masing-masing, tidak mengajak orang lain secara bersama-sama untuk menjadi amaliyah khusus dalam melaksanakan sholat syuruk. Karena memang ketentuannya berzikir dan zikirnya tidak ditentukan. Zikirnya tidak ditentukan. Maka zikir apa saja. Baca kulhu boleh enggak sampai terbit syuruk? Boleh. Baca apa lagi selain kulhu? Baca Quran pokoknya sampai nanti masuk waktu syuruk. Boleh enggak? Boleh. Baca apa lagi? Istighfar terus? Boleh. Dibolak-balik? Ya istighfar ya apa saja, pokoknya semua yang bisa dia. Karena orang awam bisanya kulhu, an-nas, al-falak, al-ikhlas, 4 surat diulang-ulang itu semua. Boleh enggak? Boleh. Jadi tidak ada masalah. Jaga dalam kesucian ada. Harus jaga. Ya nanti kalau wudu lagi Pak. Iya. Baik. Jadi intinya di situ adalah zikir yang sifatnya mutlak. Adapun kemudian membuat ketentuan khusus mengenai bilangan, waktu, tempat dilakukan secara bersama-sama, diumumkan, maka itu menyerupai syariat, maka itu namanya bid'ah. Tapi zikir yang sifatnya personal, pribadi, maka setiap kita itu punya kemampuannya masing-masing. Misal kita setiap kali selepas isya masing-masing punya kemampuan yang berbeda dalam membaca Al-Quran. Lalu ada yang menetapkan saya sebelum tidur saya baca Al-Quran sampai jam 9. Boleh tidak? Selama mampu, tidak memaksakan diri, monggo saja. Saya mau baca Quran 1 lembar sebelum tidur. Boleh tidak? Boleh. Nah, tidak jadi soal. Ini adalah ibadah pribadi personal, tidak membuat pengumuman untuk dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan waktu, dengan ketentuan bilangan, dengan ketentuan yang dibaca, maka bukan termasuk bagian dari bid'ah. Karena setiap orang dalam hal zikir-zikir yang tidak terikat oleh waktu itu sifatnya mutlak bagi pribadi personal masing-masing. Lain halnya kalau kemudian dikumpulkan orang pada hari kesekian dengan jumlah sekian, dilakukan bersama-sama dengan syarat buah ini, dengan sembelian ayam ini, dengan waktu begini, maka itu butuh dalil. Tetapi kalau zikir yang sifatnya mutlak, maka kita letakkan pada sesuatu yang sifatnya mutlak, untuk yang sifatnya personal atau pribadi. Karena para sahabat pun berzikir yang sifatnya pribadi masing-masing itu dengan kemampuannya masing-masing. Tetapi kalau yang sifatnya apakah para sahabat pernah berkumpul kemudian bersama-sama melakukan formasi tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi? Tidak pernah. Jadi tidak pernah para sahabat berkumpul dengan sahabat yang lain dengan ketentuan hari tertentu, dengan waktu tertentu, dengan bilangan tertentu, dengan cara tertentu, dengan urutan tertentu, dengan jenis syarat tertentu. Itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kemudian berkumpul secara bersama-sama. Sehingga kalau yang berkumpul bersama-sama begitu dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat, maka jelas itu tidak ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab. Apa arti dolala finnar?
Dolalah yang bagaimana? Mau singkat saja. Apakah dalam ibadah atau apa? Saya sering bertanya-tanya. Dolalah finnar. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin apa? Finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Artinya maksudnya sesat itu salah. Kesesatan itu pasti kesalahan. Kesalahan itu menunjukkan kepada kesalahan itu mengantarkan kepada neraka jahanam. Bukan maksud hadis ini setiap orang melakukan bid'ah masuk neraka. Jangan salah paham. Rasulullah SAW menjelaskan tentang perbuatan kesesatan itu mengantarkan kepada neraka. Dan ini semakin perkuat bahwasanya seluruh bid'ah itu sesat. Karena Rasulullah SAW mengatakan seluruh bid'ah apa? Sesat. Dan seluruh kesesatan di neraka. Kalau ada yang mengatakan bid'ah yang baik, kita bilang juga begitu ada kesesatan yang baik juga. Tapi tidak melazimkan. Ya, jangan salah paham. Melazimkan orang melakukan bid'ah berarti neraka. Ini enggak ada kelaziman sama sekali. Rasulullah hanya sedar menjelaskan tentang perbuatan. Sama seperti tatkala Rasulullah SAW mengatakan innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sungguhnya dusta mengantarkan kepada kefujuran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sungguhnya kefajiran mengantarkan kepada neraka. Apakah orang dusta pasti masuk neraka? Tidak. Sama seperti itu kira-kira.